Bab 25. Kecupan manis. Karena merasa cemas, Christine sampai tak menyadari jika sang dosen menatapnya dengan intens. Ada gejolak di dalam diri Rafli yang nyaris berontak, namun sebisa mungkin dia menahan diri. Coba memalingkan tatapan dari Bir Christine yang begitu menggoda. Kenapa cemas sekali? Tidak ingin menamparkanku lagi? Tanya Rafli. Dia menyentuh tangan Christine di wajahnya. Ingin gadis ini tenang. Maaf, satu saja cukup, aku sudah memaafkan Bapak, kata Christine kemudian, sorot matanya terlihat jelas jika dia merasa bersalah. Dia yang menamparkan dan dia juga yang merasa khawatir. Rafli sudah kehilangan konsentrasi, sebab kini jadi terus menatap ke arah Bir Christine. Astaga, apa yang aku pikirkan? Batin Rafli, yang ada di benaknya saat ini adalah dia membayangkan mencium Bir ranum tersebut, melumat manisnya Bir buah ceri. Rafli bahkan sampai menggigit Bir bawahnya sendiri saking gugup dengan pikirannya. Aku akan mengantarmu pulang, ajak Rafli kemudian. Mereka tidak boleh berlama-lama di sini. Karena semakin lama, pikiran Rafli jadi semakin kacau. Terima kasih untuk semua hadiahnya, jawab Christine pula. Dia sendiri tidak menyadari jika hubungan mereka secara berangsur berubah jadi baik seperti ini. Rafli berjalan lebih dulu untuk keluar, namun dengan cepat Christine tahan tangannya. Apa tidak masalah kita keluar bersama, Pak? Lebih baik kita keluar sendiri-sendiri, ucap Christine, baru sadar jika hubungan mereka masih rahasia, hanya diketahui oleh keluarga Rafli saja. Rafli kemudian mengeluarkan kunci mobil di saku jasnya. Pergilah lebih dulu, mobilku di basement nomor 25, kata Rafli. Dia ingin Christine langsung masuk ke dalam mobil. Tapi Bapak jangan lama-lama, 1 menit setelah aku pergi Bapak langsung menyusul. Iya, patuh Rafli. Christine kemudian keluar lebih dulu, lengkap dengan buket bunga mawar merah yang dia bawa. Tapi baru selangkah Christine keluar dia sudah kembali masuk ke dalam kamar sang dosen. Sebab tiba-tiba dia melihat adiknya kembali datang dari ujung sana. Dek, jantung Christine seperti hendak copot. Karena buru-buru masuk lagi Christine sampai menabrak dada sang dosen. Hei, ada apa? Tanya Rafli. Gawat Pak, adikku kembali ke kamar. Dia pasti mencariku, ya ampun tas juga masih di sana. Bagaimana ini? Jawab Christine, lagi-lagi gugup sendiri, baru ingat jika dia tadi datang tanpa membawa apapun, tas dan ponselnya masih ada di kamarnya sendiri. Dan sekarang adiknya datang lagi entah tujuannya apa. Christine panggil Kiara yang sudah masuk ke dalam kamar tersebut, mencari sang kakak namun tidak ketemu dimanapun. Adiknya memang tidak memanggil Christine dengan sebutan kakak, usia yang tak terpaut jauh membuat mereka merasa nyaman dengan panggilan seperti ini. Kemana dia pergi? Tasnya masih ada di ruang tengah, gumam adiknya pula. Dia datang untuk mengambil barang milik sang kekasih, dasi Kak Din tertinggal di meja. Tadi Kak Din juga ikut menghadiri wisuda Christine. Sebelum pergi adiknya coba menghubungi sang kakak, tapi malah mendengar suara ponsel di dalam tas Christine. Ya ampun Christine, kenapa ponselnya ditinggal, gumam adiknya. Karena sang kekasih sudah menunggu di depan lift, jadi Santi tidak berpikir yang macam-macam, hanya menduga mungkin saja Christine sudah menemui temannya yang juga ada di hotel ini. Setelah mendapatkan apa yang dia cari, Santi pun langsung pergi. Sedangkan Christine masih gugup sendiri di dalam kamar sang dosen. Kita jangan pulang dulu, ucap Christine lagi, bahkan sampai bicara dengan berbisik saking tak ingin ketahuannya. Padahal meski dia berteriak pun adiknya tak akan mampu mendengar suaranya. Tadi kamu pamit bagaimana sebelum datang ke sini? Tanya Rafli kemudian, secara perlahan dia melepaskan Christine yang tadi menabrak dadanya, sampai dia refleks memeluk pinggang gadis tersebut. Tapi pergerakan Rafli begitu lembut,
sampai Christine sendiri tidak menyadari jika tadi mereka saling berpelukan. Aku bohong, aku bilang ingin makan malam bersama teman-temanku, jujur Christine. Apa kamu seorang putri pembohong? Li, kenapa Bapak bicara seperti itu? Setelah kupikir-pikir banyak sekali kebohonganmu. Dulu bohong diare padahal kamu bangun kesiangan. Pak, jangan suka mengungkit masa lalu, rengek Christine. Jadi sekarang bagaimana? Kita makan malam di sini saja ya? Pinta Christine dengan ragu-ragu, tapi memohon juga. Rasanya tak akan aman keluar dari hotel ini sebelum malam menjelang. Kenapa harus aku iyakan? Aku tidak ingin menanggung kebohonganmu, balas Rafli, malah meledek sang mahasiswi yang suka bohong. Sialan, kenapa jadi menyebalkan lagi? Tadi kan sudah baikan. Kesal Christine, namun untuk julukan itu hanya mampu dia ucapkan di dalam hati. Ya sudah, Bapak pergi saja sendiri. Aku akan tetap berada di sini sampai malam. Kesal Christine, suaranya kembali menggebu. Jika tidak ingin aku tinggalkan, kabulkan satu permintaanku, balas Rafli, malah membuat kesepakatan. Apa? Simpan untuk nanti, balas Rafli. Dengan bibir tersenyum lebar dia akhirnya kembali masuk ke dalam kamar tersebut. Rafli belum tahu apa yang akan dia minta pada Christine, tapi rasanya menyenangkan sekali jika memiliki jackpot seperti ini. Tidak usah minta apapun, lebih baik Bapak pulang saja. Kesal Christine. Rafli tidak memperdulikan, dia justru menuju ruang tengah dan menyalakan televisi. Kamar ini adalah kamar presidential suite, jadi isinya sudah serupa sebuah apartemen. Karena Christine belum mandi dan tidak ada baju ganti, jadi dia membeli baju secara online di sebuah butik. Dia langsung membersihkan tubuhnya sendiri di salah satu kamar, tak peduli dengan apa yang sang dosen lakukan. Karena sedang bersama seorang pria yang bisa berubah jadi serigala, jadi Christine membeli baju setelan olahraga. Dengan menggunakan baju ini dia bisa menendang dan menyerang jika diserang. Jam 7 malam mereka memesan layanan hotel untuk makan malam, pada akhirnya Christine makan malam bersama Pak Rafli, bukan dengan teman-temannya. Melihat Christine yang menggunakan baju olahraga membuat Alan geleng-geleng kepala sendiri. Apa kamu takut aku akan menyentuhmu? Tanya Rafli, mereka duduk saling berhadapan di meja makan tersebut. Tidak, hanya jaga-jaga saja, balas Christine. Harusnya aku yang was-was, selama ini selalu kamu yang menciumku lebih dulu. Tidak akan kulakukan malam ini, balas Christine, lalu menjulurkan lidahnya meledek. Rafli sampai terkekeh sendiri melihat tingkah gadis tersebut, beberapa saat lalu dia kira Christine adalah seorang wanita dewasa, ternyata masih bocah gadis. Mereka makan malam dengan tenang, saat jam 8 malam keduanya memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan pulang Christine terus memeluk bunga mawar di atas pangkuannya, juga sesekali mengelus gelang di tangan. Sampai akhirnya mobil tiba di halaman rumah Christine. Terima kasih untuk hadiahnya Pak, aku akan turun sekarang. Pamit Christine, dia juga langsung hendak membuka pintu siap untuk keluar, tapi semua pergerakannya terhenti saat sang dosen memanggil. Christine, panggil Rafli. Entah kenapa dia memanggil, Rafli tak punya alasan apapun, hanya saja begitu ingin mencegah kepergian sang gadis. Rasanya malam ini terlalu cepat berlalu. Dan mendengar panggilan itu, bibir Christine langsung mencebik, di dalam benaknya langsung teringat tentang permintaan Pak Rafli sore tadi. Jangan minta apapun, malam ini berakhir di sini, kata Christine, dia maju dan mencium pipi sang dosen. Tak ingin Pak Rafli banyak bicara lagi. Kap. Setelah meninggalkan satu kecupan itu Christine pun segera turun dan menutup pintu dengan kuat. Brak. Saking senangnya. Christine sendiri bahkan tidak tahu kenapa dia sesenang ini. Apa karena hadiahnya? Atau karena kecupannya? Tapi yang jelas, Christine pergi setelah berhasil membuat Rafli tersenyum. Anak itu, gumam Rafli tak mampu
Bicara banyak. Malam mungkin berlalu dengan cepat, tapi tidak apa-apa, karena semuanya terasa manis.